Malam itu, pukul 3 waktu Indonesia Barat, suara ting-tong dari ponsel Jono memecah kesunyian kamar kosnya yang mirip kapal pecah. Bukan notifikasi pesan penting, apalagi panggilan dari gebetan yang tak pernah singgah di kehidupannya yang monoton. Itu adalah notifikasi dari situs judi slot kesayangannya. Big win! Anda mendapatkan jackpot 777. Segera tarik kemenangan Anda sebelum kadaluarsa. Jono dengan mata merah seperti vampir kurang tidur dan rambut gimbal yang lengket, nyaris menjungkirkan kursinya saking gembiranya. Sudah 3 hari 3 malam ia tak beranjak dari singgasana pesayangannya. Hanya ditemani asbak penuh puntung rokok, bungkus mie instan kering yang berserakan, dan tumpukan botol minuman energi yang membentuk piramida mini di samping tempat tidurnya. Laptopnya menyala terang, memancarkan gemerlap warna-warni mesin slot virtual yang mematikan, seolah memanggilnya untuk terus terjerumus lebih dalam. Mampus, akhirnya gue bisa beli Vespa klasik idaman, bahkan mungkin 2 biji, serunya. Suaranya serak seperti kodok kejepit. Tangannya gemetar saat mengklik tombol tarik dana. Angka 50 juta rupiah tertera di layar. Jono nyaris pingsan di tempat. Ini adalah kemenangan terbesarnya selama 3 tahun bergumul dengan dunia slot online yang kejam. Sebuah oasis di tengah gurun kekalahan yang tak berujung. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip lalu menampilkan pesan error. Server sibuk, silahkan coba lagi nanti. Jono terdiam. Sekali lagi, tetap sama. Berkali-kali hasilnya nihil. Keringat dingin mulai membasahi dahinya yang kusam. Ia mencoba merefresh halaman, mematikan lalu menyalakan kembali laptopnya, bahkan sampai memukuli modemnya sendiri dengan kesal, berharap keajaiban akan terjadi. Percuma. Saldonya yang tadinya 50 juta rupiah, kini tinggal 50 ribu rupiah. Parah, bahkan sisa saldonya pun tidak bisa ditarik. Jono meradang, ia mencengkram kepalanya meratapi nasibnya yang malang dan merasa dikhianati oleh nasib. Di tengah-tengah ratapannya, ponselnya berdering. Nama Mama muncul di layar. Jono menelan ludah. Ini dia alarm kematian yang sesungguhnya. Sebuah panggilan yang lebih menakutkan daripada notifikasi kalah judi. Awal mula keterpurukan Jono. Jono tak selalu begini. Dulu, Jono adalah pemuda yang cukup menjanjikan. Lulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan, otaknya lumayan encer. Ia pernah bekerja di sebuah startup kecil yang bergerak di bidang web development. Gajinya lumayan dan ia punya mimpi untuk membuka bengkel motor modifikasi sendiri, merancang motor-motor custom yang unik dan keren. Hidupnya teratur, teman-temannya banyak, dan ia punya ambisi. Namun, semua itu berubah ketika ia mengenal si Ijo, sebuah aplikasi judi online yang awalnya hanya iseng-iseng ditawari temannya yang bernama Dodi. Dodi, seorang teman SMA yang juga tak sengaja bertemu lagi di sebuah warung kopi, kala itu terlihat begitu bersemangat. Cuma 100 ribu, John, dijamin balik modal, bisa buat beli rokok sebungkus, syukur-syukur bisa buat traktir gebetan, kata Dodi sambil menunjukkan layar ponselnya yang berkedip-kedip dengan angka dan gambar menarik. Jono awalnya skeptis, hatinya ragu-ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia pun mencoba. Dan entah bagaimana, malam itu ia menang 500 ribu rupiah. Sebuah kemenangan awal yang manis tapi menjadi racun yang mematikan. Sejak saat itu, iblis judi merasukinya. Kemenangan pertama itu terasa begitu mudah, begitu menggiurkan. Ia merasa menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Awalnya 100 ribu, lalu 500 ribu, 1 juta, 5 juta. Uangnya cepat habis.
Tapi nafsu untuk menang terus membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia mulai meminjam uang sana-sini, menggadaikan barang-barang berharga, bahkan sampai mencuri uang simpanan ibunya yang seharusnya untuk keperluan berobat. Pekerjaan pun terbengkalai, ia sering terlambat, tugas-tugasnya terbengkalai, dan akhirnya ia dipecat. Sejak itu, hidupnya hanya berputar di antara layar laptop dan keinginan gila untuk balas dendam pada bandar yang ia yakini telah menipunya. Malam-malamnya dihabiskan dengan mata terpaku pada mesin slot virtual, berharap keberuntungan berpihak padanya. Ia mengembangkan teori-teori aneh tentang pola angka dan warna, mencatat setiap putaran seolah ada rumus matematika kompleks yang bisa ia pecahkan. Siang harinya ia tidur pulas, mengabaikan panggilan telepon ibunya yang khawatir, tagihan-tagihan yang menumpuk di meja, dan kenyataan bahwa ia kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Kamarnya yang tadinya rapi, kini menjadi sarang berantakan, penuh sampah dan sisa-sisa makanan. Kini, setelah kemenangan palsu 50 juta rupiah itu, Jono merasa hidupnya benar-benar di titik nadir. Ia tak punya uang sepeser pun, perutnya keroncongan, dan ia tahu Mama pasti akan segera datang dan mengamuk, melampiaskan kekecewaannya. Mati aja gue, gumamnya putus asa, suaranya parau dan penuh keputusasaan. Entah karena kutukan bandar judi, atau memang takdirnya harus berakhir tragis dan kocak, Jono benar-benar mati malam itu. Bukan karena bunuh diri, bukan juga karena serangan jantung akibat begadang yang tak berkepanjangan atau overdosis minuman energi. Jono meninggal karena tersedak mie instan kering. Ya, mie instan kering. Dalam keputusasaan dan kelaparan yang melanda, Jono berusaha mengganjal perutnya dengan sisa-sisa mie instan kering yang berserakan di mejanya, mungkin sisa dari 2 hari lalu. Tanpa air panas, tanpa bumbu, ia menyantapnya seperti penganut ajaran sesat yang sedang merasuki makanan keramat. Saking buru-burunya, saking kalapnya, sehelai mie instan yang keras nyangkut di tenggorokannya. Jono bertakut batut, megap-megap, mencoba meraih botol air minum yang kosong, namun gagal. Akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai, wajahnya membiru. Ponselnya yang masih menyala dengan notifikasi dari si Iju yang tak bisa ditarik, dan panggilan tersambung dari Mama yang tak terjawab jatuh di samping tangannya yang kaku. Sebuah akhir yang begitu ironis dan tragis komis. Kabar kematian Jono menyebar dengan cepat di antara teman-temannya. Ada yang kaget, ada yang sedih, tapi sebagian besar tidak terlalu terkejut. Udah kuduga, pasti gara-gara begadang judi online, kata salah seorang temannya dengan nada prihatin namun pasrah. Minimal, dia sekarang bisa istirahat dari layar HP, timpal yang lain. Pemakaman Jono berlangsung sederhana namun tak lepas dari kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri, sekaligus membuat senyum geli tersungging di bibir beberapa orang. Saat keranda Jono diangkat, tiba-tiba terdengar suara notifikasi jackpot dari ponsel seseorang di antara pelayat. Semua menoleh dan salah satu paman Jono buru-buru mematikan ponselnya dengan wajah merah padam dan pura-pura batuk. Seolah-olah Jono ingin memberitahu bahwa bahkan di alam baka pun ia masih terikat dengan dunia judi yang membelenggunya. Malam pertama setelah pemakaman, Ibu Jono dan beberapa tetangga mengadakan tahlilan. Saat doa-doa dipanjatkan, tiba-tiba lampu di rumah berkedip-kedip tak beraturan. Dan dari speaker kecil yang memutar murotal, terdengar suara aneh. Seperti suara mesin slot yang berputar cepat, lalu diakhiri dengan suara kloneng, backwin. Para ibu-ibu langsung histeris, ada yang pingsan, ada yang buru-buru memeluk bantal. Bapak-bapak berusaha menenangkan, tapi wajah mereka pun pucat pasi. Jono, nak, jangan ganggu ibu. Kalau kamu mau main judi, main saja di sana, jangan di sini, teriak Ibu Jono sambil memeluk foto anaknya yang terpajang di meja. Sejak kematiannya, Jono memang menjadi hantu, tapi bukan hantu seram yang gentayangan menakuti orang dengan wujud menyeramkan atau jeritan mengerikan. Jono adalah hantu yang kocak, absurd, dan tetap terobsesi dengan judi online, seolah jiwanya tak bisa lepas dari jeratan algoritma mesin slot. Ia gentayangan di warnet, kos-kosan mahasiswa, dan kafe-kafe yang menyediakan wifi gratis. Hobinya mengganggu para pemain judi online.
Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Budi sedang asyik bermain slot online di kosnya. Layarnya penuh dengan gambar-gambar buah-buahan dan angka keberuntungan yang berputar dengan cepat. Tiba-tiba, mouse-nya bergerak sendiri, mengklik tombol spin dengan kecepatan kilat. Membuat Budi terkejut, mengira ada bug atau glitch di sistem komputernya. Namun di sampingnya, Jono dalam wujud samar-samar transparan dengan pakaian kumal yang sama persis seperti saat ia meninggal, tersenyum jahil. Ia melayang-layang tipis di udara mengawasi Budi. "Ayo, Bud, spin terus, jangan kasih kendor. Angka 7 lagi dikit lagi tuh," bisik Jono. Suaranya seperti desiran angin yang menusuk tulang namun bernada semangat. Budi merinding. "Siapa itu? Jangan ganggu saya." Ia panik sambil menoleh ke kiri dan kanan. Jono tertawa cekikikan. "Hahaha, ini aku Jono, mantan suhu judi online. Jangan takut, aku cuma mau kasih tips. Anggap aja aku konsultan spiritual judi onlinemu." Sejak saat itu, Jono sering nongol di samping Budi setiap kali Budi bermain judi online. Jono tak pernah menakut-nakuti, justru sering memberikan petunjuk yang menyesatkan seolah ia adalah arwah penyesat. "Ayo Bud, pilih baris ketiga. Aku lihat ada angka 7 di sana. Kayaknya hoki." Atau, "Jangan takut Bud, pakai semua sisa saldo kamu. Feeling aku kuat. Hari ini kita comeback." Alhasil, Budi sering kalah telak, lebih parah dari sebelumnya. Saldo akunnya cepat ludes dan ia sering mengumpat frustasi. Pernah suatu kali Budi hampir menjang jackpot besar. Kombinasi angka sudah hampir sempurna. Tapi Jono tiba-tiba muncul dan menekan tombol stop di layar laptop Budi, membuat kombinasi jackpot buyar seketika. "Kenapa John? Kenapa? Kenapa selalu begini? Aku kan hampir menang," teriak Budi frustasi, rambutnya ia jambak sendiri. Jono hanya tertawa berbahak-bahak, suaranya menggema pelan. "Hahaha, biar tahu rasa. Enak kan kalah? Sekarang kau merasakan penderitaanku. Rasakan kehampaan itu, Bud." Budi akhirnya menyadari hantu Jono adalah hantu yang nyebelin dan usil, jauh lebih menyebalkan daripada koneksi internet yang putus-putus. Ia tak bisa mengusirnya, karena Jono seperti roh halus yang terus menempel padanya setiap kali ia membuka situs judi online. Tak hanya Budi, Jono juga sering muncul di ponsel-ponsel para penjudi online lainnya. Ia akan mengirimkan notifikasi palsu Big Win atau jackpot miliaran rupiah, membuat mereka girang sesaat sebelum menyadari bahwa itu hanya tipuan hantu. Ia juga sering mengubah angka-angka di layar permainan, membuat mereka kebingungan dan salah perhitungan. Terkadang, ia bahkan meminjam sedikit saldo mereka untuk ia gunakan bermain judi di alam astral. Katanya, ada juga bandar judi di sana, tapi versinya lebih absurd dan pemenangnya selalu hantu. Kehadiran Jono sang hantu pecandu judi online itu justru menjadi legenda di kalangan para penjudi online. Mereka menyebutnya hantu jackpot bodong atau arwah anti withdraw. Sebagian takut, sebagian geli, tapi tak sedikit pula yang justru menganggapnya sebagai jimat keberuntungan. Meskipun keberuntungan yang didapat biasanya adalah kesialan yang bertubi-tubi. Mereka percaya jika Jono muncul, itu adalah pertanda buruk dan sebaiknya segera berhenti bermain. Jono menjadi semacam penunggu gaib di dunia maya yang penuh tipuan itu. Sebuah pengingat abadi tentang bahaya di balik layar. Meskipun Jono meninggal dengan cara yang konyol dan menjadi hantu yang nyeleneh, kisahnya itu adalah sindiran keras bagi kita semua. Jono adalah representasi dari banyak pemuda yang terjebak dalam lingkaran setan judi online, mempertaruhkan segalanya demi ilusi kemenangan yang tak pernah terwujud. Hidupnya yang absurd, kematiannya yang konyol, dan kehidupannya sebagai hantu yang masih terobsesi pada judi online adalah cerminan betapa ironisnya nasib para pecandu yang gelap mata. Mungkin kisah Jono ini bisa menjadi pengingat bahwa tak ada jalan pintas menuju kekayaan. Uang yang didapat dengan mudah akan pergi dengan cara yang sama mudahnya, bahkan lebih cepat meninggalkan jejak kehancuran dan penyesalan. Dan jika kamu terus-terusan tergoda dengan janji manis jackpot di dunia maya, bisa-bisa nasibmu tak jauh berbeda dengan Jono. Mati konyol karena hal paling sepele lalu gentayangan sebagai hantu yang masih sibuk cari sinyal wifi gratis untuk main slot di alam baka. Ingat, tak semua Big Win itu nyata.
Dan kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri dari jeratan nafsu yang menghancurkan. Pilihlah keberuntungan yang sesungguhnya, bukan yang fana.